Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat iring salam kita haturkan demi keberkahan kajian di pagi hari ini kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang menguak rahasia sungai Efrat di akhir zaman. Artinya pagi hari ini kita akan membahas salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat yang terjadi di bumi, khususnya di sekitar sungai Efrat. Apa yang terjadi di sungai ini? Kenapa pula kemudian menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat? Apa yang terkandung dalam sungai ini? Dan apa peristiwa yang akan berlaku di sungai ini? Sehingga Nabi SAW menyebutkan di beberapa riwayat tentang sungai Efrat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadis yang saya akan bacakan dulu berkenaan dengan masalah sungai Efrat ini. Baru kemudian kita akan bentangkan penjelasannya. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuhsarul furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nas alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat mengering hingga muncullah gunung emas di dalamnya. Manusia pun saling membunuh untuk mendapatkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkan gunung emas itu, akan terbunuh 99 manusia dan tersisa 1. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Ini hadis pertama, riwayat Muslim. Hadis yang kedua masih riwayat Muslim, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, dia mengatakan, la yazalun nas mukhtalifatu a'naqihim fi talabid dunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushiku an yukhsarul furat an jabal min adh-dhahab fa idza sami'a bihi an-nas saru ilaihi fayaqul man indahu la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kulluh. Qala fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang akan terus sibuk mencari dunia. Hampir saja sungai Efrat terbuka dan banyak melimpah simpanan emasnya. Saat mendengarnya, orang-orang akan menghampirinya, lalu orang-orang yang dekat dengannya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya dan mereka akan pergi membawanya. Maka Nabi SAW bersabda, mereka berperang karenanya, dan dari setiap 100 orang 99 terbunuh dan yang hidup cuma 1. Dalam riwayat an kanzin minadz zahab, menggunakan kalimat kanzun.
Kemudian hadis yang ketiga, hadis ini keluarkan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yushikul furat yakhshuru an kanzin min adh-dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Hampir-hampir terbuka sungai Efrat ini dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini ada isyarat di antara tanda-tanda kiamat adalah mengeringnya sungai Efrat, kemudian akan tampak gundukan-gundukan bukit dan semuanya emas. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, emas adalah barang yang sangat berharga. Makanya di zaman Nabi SAW menjadi tukar menukar dalam jual beli dirham atau dinar, karena memang emas itu barang yang sangat dicari manusia, dan sampai hari ini emas itu harganya mahal. Lah di akhir zaman maka Allah Subhanahu wa taala akan memfitnah manusia dengan cara menampakkan satu gunung berupa emas ketika mengeringnya sungai Efrat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta yakhsiral furatu an jabalidh dhahab. Hatta yakhsiral furatu an jabalin minadh dhahab. Sampai-sampai ketika mengeringnya sungai Efrat itu akan muncul bukit emas, dan dari situ manusia akan terfitnah sehingga siapapun yang mendekatinya pasti akan melakukan peperangan demi memperebutkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi SAW melarang. Dalam hadis yang ketiga yang saya tadi baca, yushikul furat yakhsiru an kanzin minadh dhahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'an. Hampir-hampir terbuka furat dengan berisi simpanan emas untuk kalian. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya, karena dia tidak akan selamat. Dia akan menjadi pembunuh atau dia orang yang dibunuh. Karena Nabi SAW mengisyaratkan perang itu dahsyat. Jadi perang yang akan memperebutkan bukit emas yang ada di sungai Efrat itu sangat dahsyat sekali. Saking dahsyatnya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka mereka akan saling menyerang demi memperebutkan emas itu, sehingga dari 100 orang 99 terbunuh dan 1 yang selamat. Saking dahsyatnya peperangan itu. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Ada yang kemudian berusaha untuk mentakwil tentang kalimat Jabal minadh dhahab ini, bukit dari emas ini, bahwa yang diperebutkan itu bukan emas katanya, bahwa yang diperebutkan dalam hadis itu adalah migas, artinya tambang-tambang yang keluar dari lautan. Maka tentu penakwilan ini tidak benar. Pertama, bagaimanapun hadis Nabi SAW tegas mengatakan Jabal min dhahab, artinya bukit atau gunung dari emas. Adapun minyak bumi secara hakikatnya bukan emas, kan gitu. Emas, minyak bumi gitu. Karena emas adalah barang tambang yang sudah kita kenal, begitu juga minyak bumi. Dan Rasul menyebutnya Jabal, gunung dari emas, tidak menyebutnya dengan sebutan bitrul atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan kalimat ma'un nahri yakhsiru an jabalin minadh dhahab. Nabi SAW menghabarkan di sini sungai yang akan mengering lalu tampak muncul gunung emas tersebut, sehingga bisa dilihat manusia.
Adapun minyak bumi tidak bisa dilihat manusia kecuali diambil dari perut bumi ataupun diambil dari perut lautan. Maka ini juga menolak bahwa mentakwil makna kepada makna yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan khassal, ataupun anna Nabi SAW mengatakan khassal furat bihada duna ghairi minal bihari wal anhar. Nabi SAW mengkhususkan sungai Efrat ini saja tanpa menyebutkan sungai atau lautan yang lainnya. Sementara tambang itu kan ada di semua lautan, ada di semua bumi, tapi di sini dikhususkan dengan kalimat Efrat, berarti hanya di Efrat saja. Dan yang terakhir, Nabi SAW akhbar anna an-nas sayaqtatiluna inda hadzal kanzi. Nabi SAW menghabarkan bahwa manusia akan saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan simpanan ini. Kenyataannya ini tidak terjadi kepada masalah cadangan minyak. Ya ada perang, tetapi ada juga yang tidak perang gitu ya. Tapi di sini nasnya manusia berperang. Dari sini menunjukkan bahwa kita hanya memahami zahirnya hadis, emas ya emas, gunung emas ya gunung emas. Jangan diartikan bitrul, hasil bumi, minyak bumi dan begitu seterusnya. Maka kita beriman dengan lafadznya. Baik, kita akan berbicara terkait dengan sungai Efrat yang disebutkan dalam hadis ini. Sebenarnya apa makna kalimat furat? Ada yang mengatakan furat itu artinya sebuah sungai yang ada di Kufah. Di akhir zaman sungai ini akan mengering dan akan tampak gunung emasnya dan akan diperebutkan manusia. Sebagian para ulama mengatakan furat itu artinya lautan. Lautan itu akan mengering kemudian nampak gunung emasnya. Ada juga yang mengatakan bahwa furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali yang ada di telaga Efrat itu. Artinya bahwa pendapat yang kuat wallahu alam, ya, yang dimaksud sungai Efrat di sini ya sungai Efrat. Yang sungai ini terletak di Kufah. Ada yang mengatakan di tempat yang lainnya, tetapi ma'ruf yang namanya sungai Efrat di sungai Efrat. Anda bisa lihat di Google, tulis saja sungai Efrat di mana gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sungai Efrat, dahulu ada sebuah berita viral, pemberitaan yang bersumber katanya dari NASA, melaporkan bahwa sungai Efrat itu sudah mengering sejak tahun 2003 hingga 2010. Katanya debit air sepanjang sungai telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik katanya. Sehingga kemudian ada yang memprediksi bahwa kiamat itu telah dekat karena mengeringnya sungai Efrat. Bayangkan 144 juta kilometer kubik itu cukup banyak. Walaupun faktornya itu kan macam-macam. Mungkin faktornya terbawa tanah ke bawah. Ada juga yang mengatakan karena faktornya karena ada pemanfaatan air di sungai Efrat untuk kebutuhan PLTA dan yang lainnya. Intinya bahwa dulu sempat terdengar berita seperti itu, bahwa penelitian NASA bahwa sungai Efrat itu mengering. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian pertanyaan yang muncul kepada kita, bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan yakhsiru al-furat, mengeringnya sungai Efrat, kemudian anjabalin minadz-dzahab, kemudian munculnya gunung emas. Apakah yang dimaksud hadis ini ketika kita melihat bahwa sungai Efrat itu sudah mengering? Berarti tanda-tanda itu sudah akan muncul. Artinya apakah mengeringnya sungai Efrat itu yang menjadikan
mantuk daripada hadis ini ataukah yang lainnya? Karena ada orang yang kemudian mengait-ngaitkan dengan keringnya sungai Efrat itu dengan tanda-tanda kiamat, bahwa telah dekat akan muncul tanda-tanda kiamat besar. Maka kalau kita perhatikan, sebenarnya yang menjadi pokok inti dari hadis ini bukan masalah mengeringnya sungai Efrat, tetapi Nabi SAW hendak mencegah pertikaian banyak orang yang hendak memperebutkan gunung emas itu sebenarnya. Jadi bukan karena sungai itu mengering atau tidak mengering. Maka dari itu Rasulullah SAW mencegah jangan adanya pertikaian dengan melarang barang siapa yang mendekatinya maka jangan mengambilnya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi tadi. Dan ini kita bisa lihat perkataan daripada Al-Imam Al-Mubarakfuri. Dia mengatakan bahwa inti daripada hadis tersebut mencegah terjadinya pertikaian dan kehancuran akibat saling membunuh, sebagaimana isyarat daripada hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu afladha kabidiha amthala al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddati fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu wa yaji'us sarik fayaqulu fi hadha quti'at yadi thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kelak bumi ini akan mengeluarkan semua isi perut semisal tiang dari emas dan tiang dari perak. Lalu akan datang seseorang membunuh seraya berkata, karena emas inilah aku membunuh. Lalu datang pula orang-orang yang memutuskan tali silaturahim karena dunia dan berkata, karena emas inilah aku memutuskan silaturahim. Menunjukkan bahwa harta tidak kenal saudara. Mana ada harta kenal saudara? Berapa banyak saudara berkelahi gara-gara warisan kan gitu. Lalu datang pula seseorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat itu bukan terletak pada mengeringnya sungai Efrat, melainkan adanya perebutan harta dari perut bumi yang membuat banyak orang berperilaku buruk seperti mencuri, membunuh, memutus silaturahim. Maka kalau seandainya bisa disingkat, maksud hadis ini adalah larangan untuk berebut sesuatu yang bukan hak milik kita. Itu yang dimaksud Nabi SAW, bukan masalah mengering sungai Efrat ataukah tidak mengeringnya. Tetapi di sini substansinya adalah karena di situ ada bukit emas, manusia akan memperebutkannya, kemudian saling membunuh. Bahkan Rasul menyebutkan dari 100 orang itu yang selamat cuma 99 orang akan mati. Ya. Makanya juga disebutkan oleh Imam Syamsuddin atau Syamsul Haq, Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi, ma'ruf dalam kitab karya beliau Anul Ma'bud, walladhi yadhhar anna nahya an akhdihi lima yanshau an akhdihi minal fitnati wal kitali alaihi. Yang jelas bahwa larangan untuk mengambil emas tersebut adalah karena timbulnya fitnah dan akan terjadi pembunuhan. Dan juga rajah Al-Hafidh Ibnu Hajar anna sabab al-man'i minal akhdi min hadha adh-dhahabi lima yanshau an akhdi minal fitnati wal kitali alaih. Begitu juga senada yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Al-Fath, maksudnya Fathul Bari, bahwa sebab dilarangnya mengambil dari tumpukan emas itu karena akan jadi fitnah dan juga akan terjadi peperangan. Intinya bahwa kalau sekarang memang sungai Efrat itu mengering, maka tidak bisa kita langsung menjazam, mengklaim bahwa itu telah muncul tanda-tanda kiamat di Efrat, bukan itu. Ya, kita katakan bisa iya bisa tidak, tetapi bukan itu tujuan Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat di sungai Efrat itu. Bukan keringnya, bukan, tetapi munculnya
emas, kemudian orang akan berperang. Seolah-olah Nabi mengatakan nanti di akhir zaman kalian akan bertikai, kalian akan berperang, kalian akan saling membunuh karena sebuah dunia, salah satunya gunung emas yang ada di sungai Efrat. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar juga sebuah pemberitaan bahwa dihabarkan gitu ya, dalam sebuah berita muncul gunung emas di negara Kango. Jadi daerah Kango, di negeri Kango itu katanya muncul satu gunung emas semua, sehingga masyarakat berbondong-bondong kemudian memperebutkan gunung itu. Apa namanya, membuat semacam pertambangan gitu ya, kemudian mengayak emas-emas dari gunung itu, sehingga mereka mendapatkan pasir emas. Nah, ada yang mengait-kaitkan hadis ini dengan kemunculan gunung emas di Kango. Maka kita katakan tidak bisa. Rasul yang mengatakan Furat, sungai Efrat, kenapa kemudian jadi Kango? Yang lebih parah lagi, pernah terjadi ada heboh berita-berita di mana, kalau nggak salah di Maluku ya, tentang adanya pasir emas gitu. Akhirnya hadis ini seolah-olah terjadi di Maluku. Wah, ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi tidak ada bagian-bagian baik di negeri Kango, di Maluku atau di mana saja bahwa hadis ini berlaku di situ, tidak. Tetapi Nabi SAW sudah tegas-tegas di sini mengatakan yakhsiru al-furat an jabalin minadz zahab, bahwa hampir-hampir saja terbuka atau mengeringnya sungai Efrat sehingga terbuka dan banyak simpanan emas di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi bahwa sungai ini, kalau kita melihat di internet gitu ya, jadi sungai ini membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah, di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab. Ada yang mengatakan seperti itu. Panjang sungai Efrat ini mencapai 2.375 km. Lah dua anak sungainya itu mengalir di daerah Al-Baligh dan juga Al-Kabur, dan konon katanya kedua-duanya sudah mengering. Artinya bahwa sungai Efrat ini memanjang sampai melintasi 3 negara, Turki, Syria, kemudian Irak, kemudian bermuara di Teluk Arab ya. Dan dia adalah merupakan sungai terbesar di Asia Barat, yang luar biasa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sungai itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa akan terjadi tanda-tanda kiamat. Apakah kemudian hari itu tanda-tanda ini sudah terlihat atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kewajiban kita adalah meyakini bahwa tanda-tanda ini pasti akan berlaku, karena hadis tentang masalah ini sahih ya. Hadis tentang masalah sungai Efrat ini sahih. Saya sebutkan 3 riwayat tadi, 2 riwayat Muslim dan 1 riwayat Tirmidzi, dan ini akan berlaku. Dan pelajaran bagi kita tentang masalah menguak sungai Efrat ini, bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW tadi yang saya bacakan, bahwa terkadang harta itu menjadikan orang akhirnya membunuh, menjadikan orang akhirnya memutus silaturahim, menjadikan orang akhirnya dipotong tangannya, ataupun mungkin zaman sekarang ditangkap dan dipenjarakan karena gara-gara harta ya. Karena harta itu dalam bahasa Arab disebut al-mal, yamilu ilaihi al-qalbu, di mana hati orang itu tertarik untuk mendapatkannya. Makanya mal disebut mal, harta disebut mal dalam bahasa Arab, karena orang mengejarnya. Makanya ada yang mengatakan, seorang penyair mengatakan, ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fan nasu anhu malu.
maka engkau akan melihat manusia akan berpaling dan akan mengejar orang-orang yang punya harta. Adapun orang yang tidak punya harta, maka manusia pun akan meninggalkannya. Karena harta itu adalah fitnah. Allah sendiri yang mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa anak-anak kalian dan harta kalian itu bisa menjadi fitnah. Terkadang gara-gara harta orang bisa murtad, gara-gara harta orang bisa kufur, gara-gara harta orang bisa maksiat, gara-gara harta orang bisa bermusuhan, bahkan sama sekali tidak kenal siapa saudara, siapa anak, siapa bapak, karena harta itu membuat orang gila. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan malun saleh li rajulin saleh, harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi kalau harta itu jahat, karena yang mengelola adalah orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi para pemirsa Kiswah TV yang ingin bertanya, ataupun di Humairah Channel yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya, dan yang bisa saya jawab kita akan jawab, yang tidak bisa saya jawab insya Allah kita pending dan kita akan jawab di lain kesempatan. Tapi sudah ada yang masuk di sini dari hamba Allah, ingin bertanya tapi di luar tema Ustadz. Saya pelaku kawin lari. Saya pelaku kawin lari karena kedua orang tua saya nggak suka sama istri saya. Dan sekarang setelah 2 tahun usia pernikahan saya talakkan karena pertengkaran antar saya dengan istri saya. Lalu saya pulang ke rumah orang tua saya dan menghabarkan berita tentang hubungan kami dengan dia, dan melarang saya untuk balik. Apakah saya harus menuruti orang tua atau hati saya, Ustadz? Terima kasih. Kawin lari ya? Apa kawin sambil lari? Tentu yang dimaksud kawin lari itu mungkin yang saya pahami kurang direstui mungkin dari kedua belah pihak, akhirnya kawin lari. Pertama, kalau seandainya kawin lari itu maksudnya seseorang kemudian seorang wanita tanpa wali karena tidak direstui oleh keluarganya, akhirnya kemudian kawin sembarangan, cari Pak Kiai, cari Pak Ustadz, cari tokoh agama, kemudian tolong kawinkan saya, maka kawin seperti ini tidak sah. Dan Nabi SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali ada wali dan 2 saksi yang adil. Dan Pak Kiai, Pak Ustadz, tokoh agama itu bukan wali wanita itu, karena yang dimaksud wali itu orang tuanya, atau yang sekedudukan dengan orang tuanya, pamannya, atau mungkin saudara kandungnya dari pihak bapak, dan begitu seterusnya. Ini kalau yang dimaksud ini, maka pernikahan Anda tidak sah. 1. Yang kedua, kalau yang dimaksud kemudian kawin lari di sini memang kawin resmi, walaupun tidak ke pemerintah, umpamanya kawin siri, ada walinya gitu ya. Kemudian wanita ini dinikahkan oleh walinya, sah pernikahannya. Ya, sah pernikahannya, walaupun mungkin Anda lari dari rumah karena orang tua tidak setuju. Kemudian terjadi cekcok, kemudian Anda pulang kembali. Pertanyaannya, apakah Anda sudah punya anak di situ? Kalau seandainya punya anak di situ, maka sebaiknya kalau Anda ingin rujuk, rujuklah dan perbaiki rumah tangga Anda, benahi istri Anda, arahkan kepada istri yang salehah. Kalau memang melihat tingkah laku buruknya si istri Anda, memang istri Anda tidak sholat pamannya, istri Anda kurang ajar, akhlaknya buruk, muamalahnya tak bagus, kemudian orang tua melarangnya, maka ikuti kata orang tua. Orang tua lebih paham daripada Anda karena dia lebih banyak memakan asam garam dalam masalah ini. Tapi kalau bukan karena itu, karena dunia, karena istri Anda miskin, karena istri Anda kurang cantik dan yang lainnya, maka perkara dunia kembali ke Anda, bukan kepada orang tua Anda. Maka sebaiknya jangan kawin lari. Kawinlah secara benar, direstui kedua orang tua, dan itu lebih bahagia.
Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, bismillah, saya Zainal Arifin, Tidarsari RT 3 RW 11 Magelang. Masya Allah, ini lengkap alamatnya nih ya. Tidarsari RT 3 RW 11, RT nya disebutkan. Ahlan wa sahlan akhi Zainal Arifin. Pertanyaannya dari beliau, mohon maaf mau tanya, apakah Nabi Adam dibentuk dari tanah berwarna-warni atau tanah hitam berbau busuk? Lalu apakah benar iblis memasuki patung Adam lalu tercantum di Al-Quran surat apa, ayat berapa? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya penciptaan Adam alaihi salatu wasalam secara detail tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah hanya mengatakan bahwa saya akan menciptakan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di permukaan bumi ini khalifah, maksudnya Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Al-Quran yang mengisyaratkan tentang masalah wa nafakhtu fihi min ruh, dan aku yang meniupkan ruhnya kepada Adam alaihi salatu wassalam. Adapun tentang terbentuknya penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, Anda bisa baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di situ dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan membawa beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari athar ya, tentang masalah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam dibentuk dari beberapa warna tanah dan sifat-sifat tanah. Jadi maksudnya warna-warna tanah ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, macam-macam kan warna tanah itu. Dan sifat-sifatnya ada yang keras, ada yang lembut, ada yang diantara keduanya, sehingga dari situlah sifat-sifat manusia dan warna kulit manusia terbentuk. Makanya ada manusia berkulit hitam, ada yang manusia berkulit putih, ada yang manusia berkulit kuning, ada yang manusia berkulit ini itu, ada yang nyampur-nyampur, ada yang belang-belang gitu ya. Kemudian juga sifat-sifatnya ada yang lembut, ada yang keras, ada yang kadang lembut, kadang keras, ya mungkin sifat-sifat tanahnya seperti itu. Jadi secara mantuk nas Al-Quran memang tidak ada, tetapi Anda bisa melihat riwayat-riwayat hadis Rasul, dan saya anjurkan bacalah dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karena karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya bekerja sebagai akuntan di salah satu perusahaan yang menawarkan jual beli dengan menggunakan Visa atau Mastercard untuk semua bank selama transaksi jual beli. Dan pihak bank mengambil biaya administrasi dari kami sesuai nilai setiap transaksi kisaran 2% sampai 3%. Kami mencatatnya sebagai transaksi banking dan kami mendapatkannya dari pegawai beserta barang yang terjual. Pertanyaannya, apakah menggunakan peralatan media ini perkara mubah menurut syar'i, dan jika tidak boleh maka apakah penggunaan dianggap menggunakannya untuk mempermudah riba, dan apakah yang kami lakukan dengan mencatatnya seperti transaksi banking termasuk catatan riba? Wallahu alam. Ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setahu saya biasanya kalau seseorang itu memiliki kad, kemudian belanja, kemudian tinggal kasih kadnya saja, biasanya uang yang ada dalam kad itu kan uang yang dipinjamkan pihak bank, dimasukkan ke dalam kad itu kemudian dipotong, kemudian tiap bulan kita bayar dengan bunganya. Kalau ini yang terjadi maka ini termasuk transaksi riba. Kalau yang dimaksud pertanyaan ini, maksudnya di situ yang saya pahami, maka ini transaksi riba, tidak boleh. Apalagi bank-bank yang digunakan itu adalah bank-bank konvensional, bukan bank-bank syariah yang betul-betul syariah. Kalau itu yang terjadi maka Anda terlibat dalam riba dan masuk dalam sabda Nabi SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi kulluhum sawa.
Allah melaknat para pemakan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan riba, semua hukumnya sama. Kemudian yang kedua, di situ juga seseorang diajarkan hutang piutang. Dalam Islam itu tidak menganjurkan hutang piutang. Hutang piutang boleh, bahkan dalam Al-Quran ada ayat terpanjang bicara tentang hutang piutang, tapi tidak dianjurkan. Boleh seorang itu melakukan transaksi hutang piutang, tetapi karena sebuah hajat dan kebutuhan, bukan hanya untuk bersenang-senang akhirnya hidupnya penuh dengan hutang. Motor belum lunas, beli mobil belum lunas, beli rumah belum lunas, beli kasur belum lunas, beli kulkas belum lunas, semua akhirnya hutang. Jadi Anda hidup dengan hutang, ya. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Maka ini masuk pada masalah riba. Ya, sebaiknya kalau kita membeli sesuatu pakai uang cash saja, tidak perlu pakai kad begitu, ya. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada saat perang Jamal, pasukan Ali bin Abi Thalib telah memerangi Aisyah dan pasukannya dengan pedang, dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa Ali dan pasukannya telah menjadi kafir, karena mereka memerangi Ummul Mukminin. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apakah akan menjadi kafir mereka yang melaknat Aisyah sementara yang memeranginya tidak menjadi kafir? Bismillahirrahmanirrahim. Anda harus dudukan persoalan kisah tentang perang Jamal atau sebelumnya perang Siffin ini. Sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menunggang unta, niatnya hendak mendamaikan permusuhan antara Ali radhiyallahu an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi ketika dia datang dengan membawa pasukan, kemudian tergeraklah orang-orang munafik yang memang suka perang gitu kan, seolah-olah Aisyah radhiyallahu anha ingin menyerang, akhirnya terjadi perang. Jadi Aisyah tidak hendak berperang, dia hendak mendamaikan, ujung-ujungnya jadi perang. Begitu maksudnya. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak bisa seseorang itu mencegah. Contoh real saja seperti ini. Pamannya ada demo nih, ada demo. Kemudian ketua demonya itu kan menasihati, tolong kita datang kemari ini untuk damai, tolong jangan ada keributan. Rupanya mungkin ada oknum-oknum melakukan keributan, akhirnya terjadi kerusuhan. Bisa nggak kira-kira juru demonya ini ketika terjadi kerusuhan suruh berhenti? Nggak akan bisa. Kebanyakan kalau sudah rusuh-rusuh, ya. Makanya kenapa dalam Islam itu melarang seseorang itu melakukan demonstrasi kalau kemudian sama sekali tidak membawa ketenangan, malah keributan, malah kerusakan di mana-mana. Ya. Kalau menasihati pemerintah, nasihati dengan baik, bukan dengan cara seperti itu. Intinya bahwa Aisyah itu seperti itu, datang untuk mendamaikan. Setelah terjadi kemudian salah paham, akhirnya terjadi perang, terjadilah perang, maka disebut perang Jamal. Kenapa disebut Jamal? Karena Jamal itu unta, Aisyah naik di atas unta itu. Lah pasukan Ali radhiyallahu anhu menganggap bahwa Aisyah pro Muawiyah ketika itu, dan Muawiyah dianggap bugot. Kenapa dianggap bugot? Karena dia tidak mau berbaiat sehingga dianggap para pemberontak. Tetapi ingat, para pemberontak tidak sebagaimana memerangi orang kafir. Mereka masih muslim juga, cuman mereka tidak taat kepada pemerintah yang sah, ya. Maka kalau pertanyaannya apakah akan menjadi kafir mereka yang melaknat Aisyah? Iya, siapapun yang melaknat Aisyah radhiyallahu anha bisa kafir, dan itu berdasarkan nas Al-Quran. Berdasarkan nas Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang melaknat Ummul Mukminin, menjadikan mereka bisa kufur. Adapun yang memerangi Aisyah di perang Jamal itu, ini tidak kafir. Pertama, yang kedua, pasukan yang menyerang muslim, yang diserang juga muslim. Itu lain ceritanya. Ini dua-duanya muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha datang ke situ bukan untuk berperang, untuk mendamaikan, tetapi salah paham akhirnya perang. Jadi dibedakan nih, jangan kemudian dicampur adukan. Adapun yang melaknat Aisyah radhiyallahu, seperti orang Syiah, naudzubillah, yang melaknat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, kemudian mengatakan dia pezina, ini bisa dusta, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah membersihkan Aisyah di dalam
surah Nur, dan Al-Quran sudah mengancam siapapun yang mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau istri yang lainnya, dia bisa kufur. Ya. Jadi harus dibedakan di antara perkara mencela Aisyah radhiyallahu anha secara umum dan bicara tentang masalah peperangan Aisyah radhiyallahu anha di perang Jamal. Wallahu alam. Mungkin ini karena tidak ada soalan lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.